Love is an open door. All you need is love. Can't help falling in love with you. Aku yakin kita semua pernah mendengar lagu-lagu ini. Gagasan utama di balik lagu-lagu ini sama, yaitu bahwa cinta adalah perasaan terbesar dari apapun. Meskipun kadang cinta bisa membuat kamu patah hati, tapi tahu nggak? Cinta sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hati, melainkan otak. Jadi, mari bergabung denganku untuk menjelajahi ilmu pengetahuan di balik perasaan yang membuat orang menulis lagu, melukis mahakarya, dan melakukan berbagai macam hal gila ini. Jadi sekarang bayangkan tubuhmu, seluruh sistemnya sebagai sebuah pabrik. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sana dan hormon serta sistem otak mana. Maksudku karyawan yang ikut berperan saat kamu memulai sebuah hubungan baru. Yang pasti, ini adalah kerja tim. Ketika kamu berada di tahap awal hubungan baru, segalanya pasti dikaitkan dengan pasanganmu, bukan? Waktu kamu tidak bersamanya, kamu melamun tentangnya. Dan waktu kamu bersamanya, kamu ingin selalu bersamanya sepanjang waktu. Para psikolog menyebut tahap pertama cinta yang menggembirakan ini sebagai tergila-gila atau cinta yang penuh gairah. Saat kamu jatuh cinta dengan seseorang, aktivitas otakmu di area tegmental ventral meningkat dengan sangat cepat. Ini adalah bagian pemrosesan hadiah dan motivasi di otakmu. Bagian ini aktif ketika kamu melakukan hal-hal seperti makan sesuatu yang manis dan lezat atau minum segelas air dingin ketika kamu haus. Dan ketika diaktifkan, hormon kebahagiaan seperti dopamin dilepaskan yang pada akhirnya akan mengajarkan otakmu untuk mengulangi perilaku yang sama dengan harapan menerima hadiah awal yang sama. Pada dasarnya, ini adalah mekanisme yang sama dengan anak anjing yang belajar mengulurkan tangan untuk mendapatkan camilan lezat. Jadi, peningkatan aktivitas VTA ini bukan hanya alasan kenapa cintamu membuatmu merasa sangat energik dan gembira, tapi juga kenapa kamu tidak bisa jauh-jauh dari pasanganmu. Tapi lucunya lagi, tingkat dopamin yang tinggi juga diketahui bertanggung jawab atas insomnia dan penurunan nafsu makan. Itu berarti novel-novel roman yang terlalu berlebihan terkadang benar ketika menggambarkan karakter yang begitu jatuh cinta sehingga tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Tahap pertama dari hubungan barumu juga merupakan waktu ketika kamu mungkin merasa sulit untuk melihat kesalahan pasanganmu. Hal ini berkat dampak cinta pada daerah kortikal yang lebih tinggi di otakmu. Biasanya, pusat kognitif otak menjadi aktif ketika kita membuat penilaian dan keputusan, serta terlibat dalam pemikiran kritis. Namun, terbukti bahwa mereka yang sedang menjalin hubungan baru menunjukkan penurunan dan aktivitas yang lebih lambat di sana. Jadi, tidak heran kalau kamu merasa pasanganmu sempurna, meskipun sahabatmu mungkin tidak begitu menyukainya. Cinta memang buta. Semua aktivitas otak dan aksi hormon ini akan mengubahmu menjadi versi SpongeBob yang ceria juga. Dengan bekerja pada pusat kesenangan di otak, cinta menurunkan ambang batas kenikmatanmu. Ini berarti membuat kamu merasa gembira dan bersemangat dengan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Kamu mulai mengembangkan perspektif yang lebih optimis tentang dunia di sekitarmu dan tidak terlalu terganggu oleh berbagai hal. Pasti karena itulah kita juga senang jatuh cinta, bukan? Meskipun tahap awal cinta mungkin merupakan campuran emosi dan aktivitas mental yang tidak jelas, namun biasanya itu hanya berlangsung selama beberapa bulan. Kemudian, era baru yang lebih tahan lama dimulai, kemelekatan atau cinta yang penuh kasih. Bayangkan ini sebagai karyawan junior yang menyerahkan tugas kepada senior di pabrik cinta imajiner kita. Pada tahap ini, hubunganmu berkembang menjadi suatu keadaan di mana kamu mungkin merasa lebih santai di sekitar pasanganmu dan juga lebih berkomitmen kepadanya. Hal ini sebagian besar berkat hormon ikatan pasangan alias vasopresin dan oksitosin yang sering dijuluki sebagai hormon pelukan. Hormon-hormon ini menunjukkan perasaan keterikatan, dukungan sosial, dan kepercayaan. Begitu hormon-hormon ini ikut berperan, perbedaan antara cinta romantis dan bentuk cinta lainnya akan lenyap. Alasannya adalah karena hormon-hormon ini juga merupakan hormon yang membantu merekatkan keluarga dan persahabatan. Tapi tugasnya tidak terbatas pada itu. Oksitosin juga dapat membantu melepaskan hormon stres. Karena itu, kamu merasa rileks saat menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Namun, ini juga merupakan tahap di mana beberapa masalah dalam hubunganmu mungkin menjadi lebih jelas.
Ya, kamu dan pasangan mulai memiliki pemahaman yang lebih jujur dan hubungan yang lebih dalam. Tapi dengan ikatan baru ini, penangguhan penilaian yang sebelumnya kamu miliki juga memudar. Dengan kata lain, kacamata berwarna pinkmu itu sudah berubah menjadi kacamata biasa. Hal ini dapat terjadi dalam dua cara yang berbeda. Kamu dan pasanganmu dapat mengatasi masalah dan menciptakan ikatan yang lebih kuat, atau kamu memutuskan bahwa kalian tidak lagi cocok dan berpisah. Jika yang terakhir ini terjadi, apapun alasan berakhirnya hubunganmu, otaklah yang harusnya disalahkan atas rasa sakit yang muncul setelah patah hati. Siksaan akibat putus cinta mengaktifkan korteks insular. Ini adalah wilayah otak yang memproses semua jenis rasa sakit, dari fisik hingga sosial. Jadi, rasa sakit yang kamu rasakan akibat tersayat kertas atau karena ditolak oleh seseorang diproses di sini. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa ketika melihat foto-foto mantan pasangan, orang-orang yang sedang mengalami patah hati masih menunjukkan peningkatan aktivitas DVTA. Itu berarti pusat motivasi dan penghargaan yang awalnya bertanggung jawab atas keinginanmu untuk bersama pasanganmu di awal hubungan masih bekerja bahkan setelah pasanganmu itu pergi. Dan inilah yang mungkin menyebabkan kamu melamun tentang mantan dan bahkan mencari kontak dengannya. Bahkan dorongan untuk menghubunginya mungkin terasa luar biasa, seperti rasa lapar atau haus yang ekstrim. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang menghakimimu kalau kamu mengirim pesan ke dia secara tidak sengaja untuk menyapa atau semacamnya. Namun, roller coaster emosi ini memang memakan korban. Kepahitan dan rasa sakit hati mengaktifkan sistem alarm tubuhmu, si sungguh stres. Dan hal ini menyebabkanmu merasa terguncang dan gelisah. Namun dalam hal ini, untunglah bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, daerah kortikal otak yang lebih tinggi yang bertanggung jawab atas penalaran dan kontrol impuls mengatakan cukup sudah dan menginjak rem pada semua tekanan dan kerinduanmu tadi. Dan kamu tahu kan kata orang, patah hati yang pertama akan terasa paling berat. Itu karena daerah-daerah ini masih menjelang matang dan membuat koneksi selama masa remaja. Jadi, apa yang harus kamu lakukan untuk meringankan rasa sakit dan melewati patah hati semulus mungkin? Berolahraga, menghabiskan waktu dengan teman-teman, atau bahkan menonton film favoritmu bisa membantu. Mungkin pastikan film yang ditonton bukan film romanticisan. Kegiatan semacam itu sebenarnya membantumu menenangkan respon stres dengan memicu pelepasan hormon dopamin yang membuat kamu merasa senang. Dan ini mungkin terdengar klise, tapi percayalah, waktu dan dukungan dari orang-orang terkasih dapat menyembuhkan segalanya. Dalam sebuah survei baru-baru ini, 56% orang Amerika mengatakan bahwa mereka percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Dan setiap 1 dari 3 orang melaporkan bahwa mereka pernah mengalaminya. Namun, setelah kamu mengetahui biologi cinta, tidak mungkin semua hormon tersebut langsung bekerja ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, bukan? Pasti ada proses psikologis di balik kenapa kita jatuh cinta. Seperti misalnya, kamu harus terlebih dahulu mengenal orang itu. Mengingat hal tersebut, psikolog Arthur Aron membuat 36 pertanyaan yang dapat mempercepat proses ini dan mungkin membantu orang-orang yang sedang dalam tahap berpacaran untuk lebih cepat jatuh cinta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup pertanyaan seperti, kalau kamu bangun esok hari dan memiliki satu kualitas atau kemampuan atau kualitas apa itu? Dan kalau kamu dapat mengubah apapun dari cara kamu dibesarkan, apa yang mau kamu ubah? Menurut Aron, untuk dapat menjawabnya, kamu dan pasangan harus bersikap rentan. Dan hal ini dapat memperdalam keintiman di antara kalian berdua yang merupakan kunci dari cinta.